Perkenalkan, nama saya Karbiani dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana perubahan kurikulum di Indonesia. Baiklah, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan. Kurikulum pertama yang lahir setelah kemerdekaan adalah Rencana Pelajaran 1947. Sejak saat itu, kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan hampir setiap 5 tahun sekali. Dan sampai saat ini, Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum kurang lebih sebanyak 11 kali. Terdapat beberapa alasan mengapa kurikulum di Indonesia mengalami perubahan. Antara lain adalah menyesuaikan dengan tuntutan zaman, yakni perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu pembaruan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Yang ketiga adalah mengakomodasi kebutuhan peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Yang keempat adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Yang terakhir adalah menyongsong perubahan global, yaitu perubahan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Adapun nama-nama kurikulum yang pernah ada di Indonesia yaitu yang pertama kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua adalah kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga adalah kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan. Yang kelima adalah kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian ada kurikulum tingkat satuan atau pendidikan atau yang disebut dengan KTST 2006, kemudian kurikulum 2013 dan kemudian kurikulum Merdeka. Perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagamaan, partisipasi, stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.